Shalom, selamat pagi, salam terkasih dan salam sehat untuk kita semuanya, umat-umat yang diberkati oleh Tuhan dimanapun kita berada pada kesempatan ini. Sebelum kita beraktivitas, melakukan akan pekerjaan, pelayanan, dan lain sebagainya, terlebih dahulu disegarkan oleh perenungan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan yang di sorga, terima kasih untuk segala berkat, penyertaan, bahkan perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami masing-masing. Khususnya di sepanjang malam kami istirahat hingga bangun pada pagi hari ini dengan keadaan yang baik, bahkan juga kami beroleh akan nafas kehidupan, udara yang segar yang berasal daripada sorga. Kebutuhan terbesar kami pada saat ini, kecurahan akan kuasa Rohul Kudus, agar di saat mempelajari firman Tuhan, kami boleh memahami dan hamba-Mu yang menyampaikan berkata-kata seturut dengan kehendak firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Umat-umat yang diberkati oleh Tuhan, perenungan kita pada saat ini judulnya ialah umat yang istimewa. Ayat intinya terdapat di dalam Yehezkiel pasal 36 ayat yang ke-24. Bunyinya demikian: Aku akan menjemput kamu di antara bangsa-bangsa dan mengumpulkan kamu dari semua negeri, dan akan membawa kamu kembali ke tanahmu. Perenungan kita pada saat ini, menjadi orang yang dianggap istimewa atau dianggap spesial oleh orang lain, tentunya merupakan suatu hal sukacita, kegembiraan tersendiri. Hal itu menandakan kalau keberadaan kita diterima dengan sangat baik oleh orang-orang lain. Namun patut kita sadari, patut kita mengerti bahwa hal itu haruslah dibarengi dengan kesediaan untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik, dan lebih baik lagi ke depannya. Bukan justru kita lupa diri atau hal-hal yang lainnya. Kita melihat di dalam pembelajaran ini, bangsa Israel harus menjalani hidup di dalam pembuangan sebagai hukuman Allah karena sikap mereka yang tidak mencerminkan sebagai bangsa yang diistimewakan olehnya. Meski begitu, hukuman tersebut tidak lantas membuat Allah meninggalkan mereka. Bagi Tuhan, umat-Nya tetaplah istimewa, tetaplah spesial. Oleh sebab itu, Allah akan menolong mereka, bahkan mengambil, mengumpulkan, serta membawa mereka kembali ke negerinya. Di dalam pembelajaran ini, paling tidaknya kita akan melihat sikap Allah ini menunjukkan akan 3 hal, yaitu yang pertama, Allah sangat menyayangi umat-Nya hingga berkenan turun langsung untuk mengambil dan menyelamatkan mereka. Yang kedua, dalam karya penyelamatannya, Allah sendiri akan menjaga umat-umat-Nya dengan membuat mereka hidup di jalannya melalui hati dan roh yang baru di dalam batin mereka.
Yang ketiga, di mana kedua hal di atas sekaligus merupakan panggilan kepada umatnya untuk apa? Menjalani hidup di dalam keistimewaan mereka, yakni sebagai umat-umat Allah. Jika diistimewakan oleh orang lain yang tadi kita boleh lihat di awal, mendatangkan akan kegembiraan, mendatangkan akan sukacita, maka semestinya kita lebih bergembira lagi, kita lebih bersukacita lagi apabila Allah sendiri memandang kita istimewa atau spesial. Maka daripada itu, sebagaimana Allah itu atau Tuhan itu sangat menyayangi kita semuanya, umat-umatnya, hendaknya kita pun menjalani hidup bersamanya dengan lebih bersungguh-sungguh, menjalani hidup sebagai akan umat-umat Tuhan yang diistimewakannya. Karena kita melihat bahkan merasakan hingga sampai saat ini dan juga hari-hari yang akan kita lalui dengan hal-hal yang luar biasa, di mana di dalam pembelajaran ini jalanilah hidup dengan sungguh-sungguh sebagai umat Allah yang istimewa, sebab Allah mengistimewakan kita sebagai umat-umatnya. Inilah yang menjadi pembelajaran kekuatan di dalam kehidupan kita masing-masing. Dan kiranya kita selalu meminta akan pertolongan kuasa Rohul Kudus agar tetap dimampukan, kita selalu dibantu dan kita selalu ditolong di dalam menjalani akan hari-hari ke depannya, baik secara jasmani dan juga secara rohani. Adalah doa, seruan, dan harapan kita semuanya. Tuhan memberkati. Amin.